Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi linear. Pernahkah kalian melihat pemandangan seperti ini? Di mana di atap gua terdapat batu-batu yang muncul dan berbentuk seperti es beku. Nah, batu-batu ini terbentuk dari tetesan air yang menetes dari atap gua dan terjadi selama bertahun-tahun. Batu-batu ini dinamakan stalaktit. Pada saat kita mengukur panjang dari sebuah stalaktit, diketahui panjangnya 8 cm. Jika stalaktit tersebut bertambah panjang 1 cm setiap 30 tahun, berapa tahunkah panjang stalaktit menjadi 15 cm? Kita dapat membuat sebuah tabel dan memikirkannya berdasarkan tabel. Tampaknya kita dapat menemukan jawaban bila kita tahu persamaannya. Dapatkah kita berpikir menggunakan grafik? Riko memisalkan panjang stalaktit X tahun adalah Y cm. Untuk mencapai panjang stalaktit menjadi 15 cm, perhatikan tabel berikut. Variabel X mewakili tahunnya dan variabel Y mewakili panjang atau dalam hal ini satuannya cm. Pada saat diukur atau pada 0 tahun, panjang stalaktit adalah 8 cm. Diketahui bahwa stalaktit bertambah 1 cm setiap 30 tahun, sehingga 30 tahun kemudian panjangnya menjadi 9 cm. 30 tahun setelahnya bertambah menjadi 10 cm, dan seterusnya seperti itu. Sehingga dari tabel yang ada, diketahui bahwa untuk mencapai panjang stalaktit menjadi 15 cm dibutuhkan 210 tahun. Dapatkah kita menyatakan bahwa Y adalah fungsi dari X? Apakah mereka memiliki hubungan senilai atau berbalik nilai? Jika nilai X ditentukan dan terdapat hanya satu nilai Y yang berkorespondensi, maka Y merupakan fungsi dari X. Panjang stalaktit saat ini adalah 8 cm dan terus tumbuh 1 cm setiap 30 tahun. Jadi, jika kita misalkan panjang stalaktit setelah X tahun dari sekarang adalah Y cm, maka hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Y sama dengan 1/30 X ditambah 8. 1/30 itu didapat karena setiap 30 tahun stalaktit bertambah sebanyak 1 cm. Sedangkan untuk 8-nya itu adalah panjang awal stalaktit pada saat diukur. Berapakah panjang stalaktit setelah 90 tahun? Setelah berapa tahunkah panjang stalaktit menjadi 12 cm? Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Diketahui X-nya adalah 90. Ingat bahwa tahun itu adalah variabel X. Kemudian karena sudah diketahui nilai X-nya adalah 90, kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan 1/30 X ditambah 8. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 1/30 dikali 90 ditambah 8. Kita kalikan 90 dengan 1, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 90/30 ditambah 8. 90 dibagi 30 itu adalah 3. Jadi 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kita dapatkan nilai Y-nya adalah 11 cm. Jadi panjang stalaktit setelah 90 tahun adalah 11 cm. Untuk pertanyaan kedua, waktu yang diperlukan untuk mencapai panjang stalaktit menjadi 12 cm, ingat bahwa panjangnya itu adalah Y, jadi yang diketahui Y sama dengan 12. Kemudian kita substitusikan nilai Y ke persamaan Y sama dengan 1/30 X ditambah 8, sehingga menjadi 12 sama dengan 1/30 X ditambah 8. Kemudian kita pisahkan yang di ruas sebelah kanan itu mengandung variabel dan yang di ruas sebelah kiri mengandung konstanta. Jadi kita kurangkan kedua ruas dengan 8. Hasilnya menjadi 4 sama dengan 1/30 X. Kemudian untuk dapat nilai X-nya kita bagikan kedua ruas dengan 4, sehingga menjadi 4/1/30 sama dengan X. Karena 4 dibagi 4 itu adalah 1 ya. Jadi
Ingat bahwa pembagian pada pecahan itu berubah menjadi perkalian, nilainya dibalik, sehingga menjadi 4 dikali 30 per 1 sama dengan X. 4 dikali 30 itu sama dengan 120, dibagi 1 tetap 120. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 120 tahun. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai stalaktit menjadi 12 cm adalah 120 tahun. Jika Y adalah fungsi dari X, maka Y dapat dinyatakan dalam X menggunakan persamaan Y sama dengan 1/30X ditambah 8. Kita menyatakan bahwa Y adalah fungsi linier dari X. Lalu apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 1 dan grafiknya berupa garis lurus. Fungsi linier juga dapat diartikan sebagai hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang saling mempengaruhi. Contohnya pada pengukuran stalaktit tadi. Coba kalian perhatikan pada tabel, pada 0 tahun atau pada saat diukur panjang stalaktit adalah 8 cm dan bertambah 1 cm setiap 30 tahun. Kalau kalian lihat di sini, setiap pertambahan nilai X-nya atau setiap bertambah tahun, panjang stalaktitnya juga ikut bertambah. Itu yang dimaksud bahwa antara satu variabel dan variabel lain saling mempengaruhi. Kembali ke persamaan tadi, misalkan A konstanta tidak 0 dan B adalah konstanta, maka dari bentuk persamaan tadi dapat kita buat dalam bentuk umum fungsi linier, yaitu Y sama dengan AX ditambah B, di mana A merupakan bagian yang perbandingannya senilai dengan X dan B adalah bagian yang konstan. Dari bentuk umum fungsi linier, kita dapat menemukan bentuk lainnya, yaitu Y sama dengan AX. Sebenarnya bentuk Y sama dengan AX ini sama dengan bentuk Y sama dengan AX ditambah B, hanya pada Y sama dengan AX nilai B-nya itu adalah 0. Dari contoh soal yang ada dan dari pengertian yang ada, maka kita dapat simpulkan bahwa sebuah perbandingan yang senilai merupakan fungsi linier. Untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Terdapat pesawat terbang yang akan mengantarkan atlet terjun payung di Bali. Demi menjaga keselamatan mereka, dilakukan pengukuran suhu pada ketinggian tertentu. Diketahui bahwa udara akan berkurang sebesar 6 derajat Celcius untuk setiap 1 km. Jika suhu udara di permukaan tanah adalah 18 derajat Celcius dan suhu udara saat X km di atas permukaan tanah adalah Y derajat Celcius, tentukan yang pertama hubungan antara X dan Y, yang kedua nilai X dalam Y, dan yang ketiga berapa derajat Celcius suhu udara saat pesawat terbang berada di ketinggian 4 km dan 9 km. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui suhu udara di permukaan tanah 18 derajat Celcius. Suhu udara akan berkurang 6 derajat Celcius setiap kenaikan 1 km. Misalkan X mewakili ketinggian, Y mewakili perubahan suhu, B mewakili suhu udara di atas permukaan tanah, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan persamaan Y sama dengan AX ditambah B. Suhu udara akan berkurang 6 derajat Celcius setiap kenaikan 1 km, sehingga kita dapat mengganti nilai A dengan negatif 6. Kemudian suhu udara di permukaan tanah 18 derajat Celcius, kita dapat mengganti nilai B dengan 18. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 6X ditambah 18. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk menentukan nilai X di dalam Y, kita perlu mengubah persamaan menjadi bentuk X sama dengan FY. Nah, dari persamaan Y sama dengan negatif 6X ditambah 18 dapat kita selesaikan seperti ini. Kita mau pisahkan variabel X itu berada di ruas sebelah kiri dan variabel Y berada di ruas sebelah kanan. Untuk itu, kita perlu menjumlahkan kedua ruas dengan 6X. Sehingga persamaannya menjadi Y ditambah 6X sama dengan negatif 6X ditambah 6X ditambah 18. Kemudian untuk memindahkan variabel Y ke ruas sebelah kanan, maka kita kurangkan kedua ruas dengan nilai Y.
sehingga persamaannya menjadi 6x sama dengan 18 dikurang y. Kemudian karena kita mau mencari nilai x, maka kita bagikan kedua ruas dengan 6. Sehingga 6x dibagi 6 itu adalah x, dan 18 dikurang y dibagi 6 sama dengan 18 dikurang y per 6. Jadi nilai x dalam y adalah x sama dengan 18 dikurang y per 6. Soal yang terakhir yaitu berapa derajat Celcius suhu udara saat pesawat terbang berada di ketinggian 4 km dan 9 km. Kita dapat menyelesaikan persoalan ini menggunakan persamaan y sama dengan negatif 6x ditambah 18. Misalkan x mewakili ketinggian, y mewakili perubahan suhu, dan b mewakili suhu udara di atas permukaan tanah. Maka kita mulai dengan untuk ketinggian yang 4 km, x-nya itu adalah 4, kita substitusikan ke dalam persamaan y sama dengan negatif 6x ditambah 18, sehingga persamaannya menjadi y sama dengan negatif 6 dikali 4 ditambah 18, y sama dengan negatif 24 ditambah 18, y sama dengan negatif 6. Jadi ketika pesawat terbang ada di ketinggian 4 km, suhu udaranya adalah negatif 6 derajat Celcius. Berikutnya untuk ketinggian 9 km, berarti x-nya itu adalah 9, maka kita substitusikan nilai x-nya ke dalam persamaan y sama dengan negatif 6x ditambah 18, sehingga menjadi y sama dengan negatif 6 dikali 9 ditambah 18, y sama dengan negatif 54 ditambah 18, y sama dengan negatif 36. Jadi ketika pesawat terbang ada di ketinggian 9 km, suhu udaranya adalah negatif 36 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua, sebuah batang lilin memiliki panjang 20 cm. Misalnya, panjang lilin adalah y cm setelah dibakar selama x menit, maka ketika kita selidiki hubungan antara x dan y, kita dapatkan hasilnya seperti pada tabel. Pertanyaannya yang pertama, berapa sentimeterkah panjang lilin berkurang setiap 1 menit? Yang kedua, nyatakan y dalam x menggunakan suatu persamaan. Dan pertanyaan yang ketiga, dapatkah kita menyatakan bahwa y adalah fungsi linier dari x? Langsung saja kita pada pembahasannya. Kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Berapa sentimeterkah panjang lilin yang berkurang setiap 1 menit? Dapat kalian perhatikan pada tabel yang ada, dari menit ke-0 sampai menit ke-2, lilin berkurang dari 20 cm menjadi 16 cm. Artinya dalam 2 menit lilin berkurang sebanyak 4 cm, atau dapat kita tuliskan menjadi negatif 4 cm. Jika dalam 2 menit lilin berkurang sebanyak 4 cm, maka untuk setiap menitnya dapat kita bagikan negatif 4 cm dibagi 2 menit sama dengan negatif 2 cm per menit. Atau kita dapatkan bahwa setiap menitnya lilin berkurang sebanyak 2 cm. Soal yang kedua, nyatakan y dalam x menggunakan suatu persamaan. Diketahui panjang lilin semula adalah 20 cm. Kemudian dalam setiap menitnya lilin berkurang sebanyak 2 cm, atau dapat kita tulis negatif 2 cm. Kita misalkan jika waktu atau menitnya itu kita misalkan dengan x, kemudian panjang lilinnya adalah y, kemudian perubahan panjang lilin setiap menitnya adalah a, dan panjang semula lilin adalah b, maka dapat kita substitusikan ke dalam persamaan y sama dengan ax tambah b atau bentuk umum dari fungsi linier, sehingga ketika kita masukkan nilainya maka menjadi y sama dengan negatif 2x ditambah 20. Jadi nilai y dalam x adalah y sama dengan negatif 2x ditambah 20. Yang ketiga, dapatkah kita menyatakan y adalah fungsi dari x? Ingat bahwa bentuk umum fungsi linier yaitu y sama dengan ax ditambah b. Sedangkan untuk persamaan dari soal tadi itu kita dapatkan y sama dengan negatif 2x ditambah 20. Di mana nilai a-nya adalah negatif 2 dan nilai b-nya adalah 20. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persamaan ini adalah fungsi linear. Contoh soal yang ketiga.
Dari persamaan-persamaan di bawah ini, tentukan manakah yang termasuk fungsi linear. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Persamaan Y sama dengan negatif 6X ditambah 13 itu sama dengan bentuk umum fungsi linear Y sama dengan AX ditambah B, nilai A-nya itu negatif 6 dan nilai B-nya itu adalah 13. Jadi persamaan ini termasuk fungsi linear. Y sama dengan 0,5X itu nilai A-nya adalah 0,5 dan nilai B-nya adalah 0. Sehingga dia termasuk fungsi linear dengan bentuk Y sama dengan AX. Persamaan Y sama dengan 8 per X itu tidak termasuk fungsi linear karena bentuknya tidak sama dengan Y sama dengan AX ditambah B. Untuk Y sama dengan pi R kuadrat, bisa dilihat bahwa R-nya itu berderajat 2 atau berpangkat 2 sehingga dia tidak termasuk fungsi linear. Dari contoh-contoh soal yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa suatu persamaan dapat dikatakan fungsi linear jika memiliki bentuk persamaan Y sama dengan AX ditambah B, di mana nilai A-nya tidak sama dengan 0 dan variabelnya berderajat 1. Kemudian jika B-nya sama dengan 0, maka bentuk fungsi linearnya menjadi Y sama dengan AX. Dari materi dan contoh soal yang sudah dibahas, adakah yang belum kalian pahami? Jika ada, kalian dapat menonton kembali video ini dari awal. Dan jika kalian sudah paham, maka kalian dapat lanjut ke latihan soal berikutnya. Terima kasih.